Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana, saya dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan melalui demonstrasi cara tentang bagaimana penggunaan pupuk pada tanaman tebu yang dapat menekan angka pengeluaran. Dan saya akan menuju kepada pemilik ladang tebu ini. Halo Pak, selamat siang. Ini kepada Bapak Sunyoto. Perkenalkan, nama saya Aldimi. Izin ya Pak, sebelumnya saya akan melakukan sebuah penyuluhan melalui demonstrasi cara tentang bagaimana penggunaan pupuk pada tanaman tebu yang dapat menekan angka pengeluaran. Sebelum saya akan melakukan sebuah penyuluhan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Penyuluhan tentang penggunaan pupuk yang dapat menekan angka pengeluaran adalah pupuk hayati. Apa itu Pak, pupuk hayati? Pupuk hayati adalah pupuk yang berasal dari sampah organik yang tidak terpakai. Bagaimana cara penggunaan pupuk hayati pada tanaman tebu, Pak? Cara menggunakan pupuk hayati pada tanaman tebu adalah dengan cara menumpukan sampah organik seperti daun tebu yang tidak terpakai di sekitaran tanaman tebu. Penggunaan pupuk hayati sangat bermanfaat untuk menekan angka pengeluaran, karena hanya memanfaatkan sampah organik sehingga biaya yang digunakan dapat menekan angka pengeluaran. Selain penggunaan pupuk hayati, apakah ada alternatif lain yang dapat menekan angka pengeluaran? Ada, yaitu dengan menggunakan bioska. Bioska adalah penyemprot ekstra tanaman pada tanaman tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya dan izinkan saya melakukan praktik ini. Sebelum saya melakukan praktikum, saya sudah menyiapkan pupuk hayati seperti daun tebu yang sudah mengering. Dan saya akan melakukan sebuah praktik pada tanaman tebu ini. Yang pertama, ambillah daun kering yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Lalu letakkan daun kering tersebut di sekitaran tanaman tebu dan susunlah agar terlihat rapi. Setelah daun sudah terletakkan dengan rapi, tunggulah daun tersebut hingga membusuk sampai menjadi pupuk organik atau pupuk hayati. Sekian penjelasan dan praktik dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Pak. Oh, siang. Pak, izin Pak. Di sini kami ingin mau menanya Pak, apakah ini punya alan Bapak? Oh ya, benar sekali. Kita yang nanam sini. Ya. Nama siapa ya Pak? Nama siapa Pak? Kita Sunyoto. Memang yang ngelola tebu inilah yang nanam. Itu. Ada yang bisa dibantu, Dekku? Gini Pak. Kami dari Universitas Terbuka ingin menjelaskan komentasikan mengenai lahan pertebuan, Pak. Oh. Jadi gimana? Tentang apa yang kalian perlukan? Kalau untuk yang pengamatan tuh gimana Pak untuk usaha tani ini Pak? Atau yang usaha taninya tebu nih Pak? Pertebuan. Pengamatan. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain, ya sebenarnya ini cukup menjanjikan gitu loh. Cukup menjanjikan, ini kan cukup kita sekali tanam. Setelah itu, ya pertama nanam itu setelah sekali tanam kan hanya perawatan yang penting buat kita. Kalau perawatannya maksimal nanti bisa panen beberapa kali. Masa panennya
berapa bulan sekali Pak dari masa tanam sampai panen? Oh, kalau tentang itu setelah tanam pertama itu berkisar sekitar 8 bulan kurang lebih. 8 bulan kurang lebih itu sesuai dengan perawatan. Kalau perawatannya maksimal, cuaca juga mendukung, bisa nggak sampai 8 bulan udah panen. Nah, dan nanti setelah panen pertama itu kira-kira 4 bulan berikutnya bisa kembali panen gitu. Izin menanya Pak, Nah, Bapak memakai pupuk apa ya Pak? Oh, Supaya selama untuk ini tebu ini. selama ini Selama dari pertumbuhan itu sampai besar itu Pak, Bapak menggunakan pupuk apa? kalau kita hanya merupakan colokan aja pakai pupuk kimia NPK gitu. Kenapa tidak memakai pupuk cair Pak? Seperti booster, itu kan dengannya lebih efektif, betul Pak? Ya betul. Memang selama ini Bapak nggak pakai, tapi Bapak yakin dengan ini memakai pupuk NPK itu pun hanya sekedar untuk merangsang. Kemudian yang paling dominan Bapak menggunakan pupuk hasil dari tanaman itu sendiri. Jadi sampah Bapak cerakkan, selain untuk pupuk nanti kalau udah terurai, dia bisa juga untuk menghambat pertumbuhan rumput, merupakan mulsa. Berarti Bapak menggunakan pupuk hayati lagi. Iya, betul sekali. Betul. Kalau metode tanaman ini Bapak menggunakan metode apa ya Pak? Maksudnya nak? Metode penanaman seperti kayak Pengendalian hama. Maksudnya teknik cara tanamnya Pak? Oh, cari gitu, tanamnya ini ya seperti ini. Metode Nah, kita menggunakan bedeng. juring tunggal. Juring tunggal. Bedengan. Jadi satu dapur, kemudian satu dapur lagi, karena Bapak pikirkan kalau kita pakai juring ganda, kecuali itu tanaman tebu untuk gula. Untuk gula Pak? Untuk Kalau tebu yang diproduksi dikonsumsi untuk pembuatan gula memang lebih bagus memakai juring ganda. juring ganda. Gitu. Jadi hasilnya itu kan maksimal, nggak perlu besar, tapi banyak. Iya, Gitu. Kalau yang pakai juring tunggal ini kan perlu hasil yang maksimal. Kalau ini memang kurang maksimal karena ini adalah batang pertama. Penanaman pertama, belum panen, baru panen pertama. Ada juga sebagian yang udah panen. Nah, itu nanti kalau untuk yang kedua mungkin bisa lebih super. Dengan menggunakan juring tunggal ini, nantinya akan menghasilkan anakan yang cukup besar, maksimal gitu. Kalau pengendalian hama, Bapak pakai apa ya Pak? Selama ini kadang-kadang pakai insektisida biasalah yang umumnya secara umum, karena hama ini memang sulit kalau udah kena batang gitu. Lalu Pak kalau untuk ya ada kendala sering sini apa Pak? Ada kendala yang sering Itu tadilah kalau masalah mengatasi ulat batang. Ulat batang ya? Ulat batang, kemudian jamur. Jamur. Cuma dua berarti Pak? Jadi untuk mengatasi ulat batang itu tadi ya seperti saran kalian sebelumnya, sebenarnya pakai insektisida yang sistem kerjanya translaminar, tapi memang itu belum Bapak lakukan. Semua itu kan menyangkut kadang-kadang dengan pendanaan. Kemudian untuk mengantisipasi jamur seperti yang kalian bicarakan juga Bapak udah lakukan itu pemberian dolomit. Pemberian dolomit yang mempunyai kandungan kalsium kan itu bisa menghambat pertumbuhan jamur, karena kalau terlalu rapat dia kurang masuk hawa, dia terkadang bisa terserang jamur gitu. Pak, ini kami kan ada inovasi Pak tentang untuk penggunaan tebu Pak. Berapa kalau menggunakan pupuk organik cair itu bagus menurut Bapak atau efektif cara apanya? Iya, sebenarnya cukup efektif untuk tanaman-tanaman lain. Tapi yang namanya petani kecil ini kan kadang kita berpikir untuk menekan angka pengeluaran. Jadi cari alternatif lain yang bisa untuk pengganti pupuk cair itu tadi. Pupuk hayati Pak. Pupuk hayati salah satunya. Kemudian ada juga penemuan baru yang disebutkan biosaka. Biosaka itu hasil dari olahan
termasuk dari beberapa tumbuhan yang ekstra juga diambil ekstraknya kemudian disemprotkan. Itu memang bukan merupakan pupuk atau insektisida, tapi itu merupakan elisitor buat tanaman. Itu udah mulai Bapak terapkan. Ya tujuannya itu tadi untuk menekan angka pengeluaran. Namanya petani kecil kan kalau bisa pengeluaran itu harus seminimal mungkin dan menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin gitu. Sekali. Makasih ya Pak udah menjelaskan tentang kasih tahu tani Pak. Ya. usaha tani. Sama-sama. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Iya Pak. sekalian ya. Ya, amin Pak.